Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat pola basti. Ukuran yang diperlukan adalah lingkar badan, pinggang panggul, panjang sisi, tinggi panggul, tinggi dada bagian bawah, panjang mungkum, jarak dada, panjang basti dari depan dan dari sisi. Langkah pertama kita membuat garis pertolongan berupa garis vertikal dan garis horizontal. Seperti ini. Kemudian kita beri nama titik A. A ke B adalah panjang sisi. Panjang sisi, kemudian B ke C adalah tinggi panggul. Kemudian kita buat garis mendatar. Di sini adalah garis pinggang. Untuk garis B ini adalah garis pinggang. Untuk garis C ini adalah garis panggul. Kemudian A ke B adalah seperempat lingkar badan ditambah 1 dan ditambah 2 untuk KBH. B ke E seperempat lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 4 untuk kumnat. C ke F adalah seperempat lingkar panggul ditambah 1. Kemudian kita hubungkan garis sisi dan garis panggulnya seperti ini. Sudah terbentuk ya. Kemudian B ke G adalah tinggi dada bagian bawah. Sama dengan E ke H. Kita buat garis, kita hubungkan. Ini sama. Kemudian A ke I adalah setengah jarak dada. I ke D dibagi 2, dikurangi 1, di sini ada titik C. Kemudian A ke K di sini ya adalah setengah dari A ke G. Ini sama, kita hubungkan garisnya mendatar. Ini nanti untuk bagian mungkum ya. A ke A1 kita beri 3 cm. Kemudian kita ke garis panggul. C ke C1 itu sama dengan A ke I dikurangi 2 cm atau lebih. C1 ke C2 itu sama dengan I ke J dikurangi 2 cm. Nah, ini nanti tergantung dari kemiringan bagian tulang atau balen yang akan dipakai untuk basti. Ya, kita hubungkan garis I ke C1, J ke C2 seperti ini ya. Nah, di titik ini kita beri nama G1 dan di sini adalah H1. G1 kita berikan kupnat, ini bagian bawah dada yang badan terkecil 3 cm, yang di sini 2 cm. Kemudian untuk pinggang kita masing-masing berikan kupnat 2 cm. Totalnya ya, jadi ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm. B1 ini kita masukkan 1 cm. Kemudian kita hubungkan ke titik C dan ke titik A1. Seperti ini. Ya, ini untuk garis tengah muka. Nanti tengah muka ada jahitannya. Kemudian G1 naik ke L adalah panjang mungkum. L ini kita beri kupnat, ke kiri 2 cm, ke kanan 3 cm, total ada 5 cm. Kita hubungkan A1 ke titik L, kemudian ke D. Nah, ini 2, 3, kemudian kupnat yang sisi adalah total 3 cm. Seperti ini ya, ini totalnya kupnat 3 cm. Kemudian kita hubungkan masing-masing titik garisnya. Ya, ini berhenti ke garis badan. Ini adalah nanti bagian puncak dada ada di sini. Ya.
Jangan keliru untuk titik-titik garis kupnatnya. Seperti ini ya, kita hubungkan dari setiap titik untuk kupnatnya. Cubitan-cubitan ini sangat penting nanti ya untuk membentuk bagian dada. Kemudian kita hubungkan di sini ke pinggang. Kemudian pinggang ke bawah ini seperti kupnat biasa, kita berikan 13 cm. Kemudian kita hubungkan dari kupnat pinggang. Nah, ini kita garis. Ini pola pasti bagian depan. Sudah terlihat hasilnya. Kemudian A1 ke B. Satu adalah panjang muka bagian depan, kemudian D ke E1 adalah panjang pasti dari sisi. Kita hubungkan ya. Ini untuk pola depan sudah selesai, kemudian kita akan beralih ke pola bagian belakang. Tinggal meneruskan garisnya. A ke B ke C itu sama. Kemudian pola belakang A ke D adalah seperempat lingkar badan ditambah 2 dikurangi 1. D ke E seperempat lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 3 cm untuk kupnat. C ke F seperempat lingkar panggul dikurangi 1 cm. Seperti ini ya. Sudah selesai. A ke A1 kita turunkan 3 cm atau lebih tergantung dari desainnya. Seperti ini. Kemudian kita bagi garis pinggang B ke E menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian kita tentukan kupnatnya. Masing-masing kupnat 1,5 cm total ya. Jadi ke kiri 0,75, ke kanan 0,75. Kemudian B sama seperti pola bagian depan kita masukkan 1 cm ini untuk membentuk bagian pinggang tengah belakang. Kemudian kita buat garis. Nah, ini garisnya boleh kemiringannya sesuai dengan keinginan ya, lebih miring, mau lurus dipersilakan. Ini garisnya kita buat sampai menyentuh garis badan ya, karena nanti di sini ada kupnat. Nah, kupnatnya nanti sini 2 cm ya. Nah, ini sama besar. Kemudian pinggang ke bawah seperti kupnat juga, turunkan 13 cm. Kemudian nanti kita akan hubungkan. Untuk garis A ke D bagian belakang ini adalah seperempat lingkar badan dikurangi 1 ditambah 2 cm untuk kupnat nggih. Seperti ini sudah terbentuk. Nah, ini sama D sampai E1 adalah panjang pasti dari sisi, kemudian di sini kita beri nama dengan B2. Ini kita berikan selisih E1 2 cm atau lebih, nanti juga tergantung dari selera. Ini untuk pola sudah jadi, tinggal kita berikan warna bagian pola pastinya. Kita berikan warna merah untuk bagian pola depan seperti biasa, untuk memperjelas dari bagian-bagian polanya, karena untuk pembuatan pasti ini banyak garis-garis dan tidak boleh keliru letak-letak kupnatnya, karena di sini adalah untuk membentuk bagian pinggang. Bagian atas ini untuk mencubit biar pasti tidak melongo ya. Kita hubungkan setiap garisnya seperti ini. Dan jangan lupa nanti untuk diberikan arah serat setiap bagian polanya, karena ini polanya terlihat miring. Setiap polanya nanti akan dipotong-potong dan peletakan pada kainnya juga harus pas. Nih,
bagian pola depan sudah selesai. Ini bagian pola 1, 2, dan 3. Kemudian untuk pola bagian belakang, ini kita pertegas juga untuk bagian setiap detailnya. Nah, karena ini bagian polanya miring, nanti tetap kita cek setiap panjang kupnatnya, sehingga pada saat dijahit itu semuanya ketemu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat cutting dan pemberian tanda pola. Seperti ini ya. Ini pola bagian belakang sudah selesai juga. Ini kupnatnya sudah kita beri tanda. Ini pola bagian 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini setelah diciplak pola jadinya. Ya, ini pola merah bagian depan kita berikan arah serat semuanya. Nah, selamat mencoba. Terima kasih.